Di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan dan konseling terhadap murid berkebiasaan buruk, murid lambat belajar, dan murid cepat belajar. Adapun pengertian daripada murid berkebiasaan buruk adalah suatu kecenderungan atau sifat yang secara konstan terlihat dalam kelakuan seseorang untuk bertindak dalam suatu cara tertentu. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, kebiasaan yang ada pada seseorang murid terlihat dalam tindakan dan sikap yang dilakukan. Yang kedua, kebiasaan murid yang bertentangan dengan norma yang dianut dalam lingkungan masyarakatnya. Dan yang ketiga, kebiasaan yang bertentangan dengan kesusilaan baik yang diharapkan orang lain maupun terhadap diri sendiri. Yang keempat, ada murid yang memiliki sikap atau watak tertentu yang tidak baik. Yang kelima, ada tindakan yang dilakukan murid sehingga dapat merugikan dirinya sendiri maupun lingkungannya. Dan yang keenam, ada tindakan yang menjadi problem dalam pengajaran, yaitu problem kronis atau adanya gejala yang menunjukkan bahwa murid mengalami kesulitan hubungan sosial. Berikutnya adalah langkah bimbingan yang ditempuh untuk menangani anak berkebiasaan buruk. Yang pertama adalah usaha pencegahan. Usaha pencegahan yang dilakukan adalah menciptakan kondisi sekolah lebih sehat yang menunjang bagi perkembangan sosial dan kesehatan anak. Nah, langkah-langkahnya itu, yang pertama bisa menciptakan lingkungan sekolah yang memungkinkan adanya pergaulan yang sehat. Yang kedua, kurikulum dan bahan pengajaran modul disesuaikan pada kebutuhan murid. Yang ketiga, hubungan antara guru dan murid yang akrab dengan memperlihatkan kaidah-kaidah dan norma-norma serta batas tanggung jawab yang jelas. Berikutnya adalah usaha referral. Apabila kasus itu sudah parah, hendaknya guru menyerahkan kasus referral itu kepada konselor atau lembaga yang berwenang menangani kasus tersebut. Caranya bisa dengan menyerahkannya hanya dilaksanakan untuk memberi pertolongan. Bisa juga penyerahan tidak dimaksudkan memperuncing masalah. Dan yang ketiga ada penyerahan kasus dengan kehangatan dan keramah tamahan. Selanjutnya bisa dengan usaha konseling kelompok. Nah, konseling kelompok diberlakukan bagi murid-murid yang sudah dapat mengadakan kontak dengan orang lain dengan bahasa lisan. Nah, cara melaksanakannya itu bisa dengan kelompok ditunjuk oleh pembimbing dengan memperhatikan keseimbangan murid agresif dan murid pasif. Setelah itu, kelompok berdiskusi sampai 3 kali seminggu. Dan tujuannya adalah saling mengenal satu sama lain. Di sini juga konselor bertugas menciptakan suasana akrab dan pembicaraan cenderung berkisar pada pengalaman masing-masing murid. Berikutnya adalah menyelenggarakan konseling pribadi. Dalam menyelenggarakan konseling perorangan, di sini bisa dengan pedoman memberikan penjelasan dari contoh masalah-masalah yang dapat ditangani melalui konseling perorangan. Terus, yang kedua, ada menjelaskan dan memberikan contoh-contoh tentang tujuan dan kegunaan konseling perorangan. Dan yang ketiga, menerima klien dalam suasana yang hangat, akrab, dan apa adanya. Keempat, mengatur reformasi pelaksanaan tentang perorangan. Kelima, memberikan penstrukturan dalam konseling perorangan. Keenam, menerapkan asas-asas bimbingan konseling dalam konseling perorangan. Dan yang ketujuh, menerapkan teknik-teknik dasar dalam melakukan konseling perorangan. Kedelapan, ada menerapkan teknik-teknik khusus dalam konseling perorangan, menjelaskan teknik-teknik pengubahan tingkah laku dalam konseling perorangan. Setelah itu, mengevaluasi proses dan hasil konseling perorangan. Dan yang terakhir, membuat catatan dan menyusun laporan konseling perorangan sesuai dengan kode etik bimbingan dan juga konseling. Nah, selanjutnya adalah murid lambat belajar. Pengertian daripada murid lambat belajar adalah sekelompok murid di sekolah yang perkembangan belajarnya lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan rata-rata teman seusianya. Manifestasi dari gejala-gejala tingkah laku murid lambat belajar yang pertama adalah keterlambatan. Lambat menerima pelajaran, lambat dalam mengelola pelajaran, lambat membaca, dan sebagainya. Dan yang kedua, ada kelainan tingkah laku, yaitu tingkah laku yang tidak produktif dan kebiasaan jelek. Ketiga, kurangnya kemampuan, yaitu kurangnya kemampuan konsentrasi, kemampuan membaca, dan sebagainya.
Dan yang keempat adalah prestasi yang rendah. Di sini ada bantuan terhadap murid yang lambat belajar. Yang pertama adalah pemberian informasi secara lisan. Tujuannya dengan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh murid sesuai dengan kasus yang dialaminya. Nah, langkah-langkahnya itu bisa dengan mempersiapkan bahan-bahan informasi yang diperlukan dan menyiapkan dengan format bentuk tertentu. Yang kedua, menciptakan hubungan yang baik dengan murid yang menjadi kasus. Dan yang ketiga, mengkomunikasikan bahan. Keempat, menyimpulkan informasi dan merangkum cara-cara belajar yang akan digunakan murid serta menutup pertemuan. Yang kedua, ada bantuan penempatan. Nah, di sini ditunjukkan untuk memperbaiki bantuan murid dalam mengatasi kesulitan, khususnya yang menyangkut hubungan sosial murid di dalam kelas dan tingkat kemampuan murid. Selanjutnya yang ketiga, ada pertemuan dengan orang tua. Pertemuan dengan orang tua murid ini dianggap paling banyak manfaatnya dalam membantu kesulitan yang dihadapi murid, memberikan saran-saran tentang bagaimana sebaiknya memberi pelayanan kepada murid yang lambat belajar, dan memberikan motivasi serta petunjuk cara-cara belajar yang efektif dan efisien. Dan yang keempat, ada sosiodrama. Ini digunakan untuk memperbaiki hubungan sosial dengan teman-temannya. Yang terakhir adalah usaha tindak lanjut. Setelah guru atau konselor memberikan bantuan dalam proses pemecahan masalah murid dalam belajar, maka masih perlu mengikuti perkembangan murid. Nah, ini merupakan evaluasi terhadap seluruh tahap dalam proses pemecahan kesulitan belajar bagi murid yang lambat belajar. Selanjutnya adalah pengertian daripada murid cepat belajar. Nah, yang dimaksud dengan murid cepat belajar adalah murid yang cepat sekali dalam menerima, memahami, dan menguasai pelajaran yang diberikan kepadanya dengan prestasi yang baik sekali. Adapun kemungkinan masalah murid cepat belajar, yaitu kurangnya pengetahuan pendidik pada umumnya seperti yang pertama, masalah pendidikan dan jabatan. Nah, di sini kemungkinan murid akan terlalu memforsir dirinya, terus terlalu mementingkan intelek, sulit menyesuaikan cita-cita orang tua dengan minat, merasa lambat jalannya kurikulum sekolah, sulit memilih jabatan, kurang memperhatikan guru, dan bingung mengisi waktu luang. Yang kedua adalah masalah penyesuaian sosial. Dia itu bisa juga tidak disegani teman, tertekan oleh tuntutan orang tua, kurang disenangi, dan disisihkan saudaranya, kurang stimulasi, dan eksploitasi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga, ada masalah sosial. Dalam hal ini, murid memiliki kecenderungan mengalami kesulitan seperti dilingkari dengan pemuasan dorongan, merasa sendiri, dan juga merasa cemas. Yang terakhir adalah masalah ekonomi. Nah, di sini tuh bisa mengatur uang jajan, kurang biaya, terlalu banyak tuntutan dalam hal peralatan dan juga perlengkapan. Di sini ada cara membimbing murid cepat belajar. Itu bisa dengan pelayanan bimbingan dan pendidikan. Yang pertama dengan usaha penyaluran. Untuk menyalurkan kemampuan murid yang cepat belajar dan mengisi kelebihan waktu, di kelas digunakan sistem pengajaran modul dan pengelompokan mata pelajaran mayor dan pilihan. Dan juga di sini ada sistem pengadaptasian. Konselor berusaha memberikan informasi dan tafsiran pada informasi tentang sifat-sifat dan kebiasaan, kemampuan dan kebutuhan murid cepat belajar kepada guru, agar guru dapat memilih metode pengajaran yang sesuai dengan sifat-sifat, kebiasaan, kemampuan, dan kebutuhan murid tersebut. Dan yang ketiga, ada usaha penyesuaian. Cara berikutnya adalah dengan pelayanan bimbingan sosial. Bisa dengan usaha penyaluran untuk murid yang apatis, untuk murid yang dinamis, dengan maksud memperbaiki sosial yang telah dipenuhi dengan layanan-layanan bimbingan tersebut. Ketiga, cara untuk membimbing murid cepat belajar adalah dengan pelayanan bimbingan ekonomi. Yang pertama adalah masalah sosial ekonomi untuk murid yang penghasilan orang tuanya rendah. Ini bisa dengan usaha penyaluran, usaha
aturannya dan masalah penyesuaian. Begitu juga dengan masalah sosial ekonomi untuk murid yang mempunyai kecenderungan banyak mengeluarkan uang untuk biaya sekolah. Dan yang terakhir, cara untuk mengatasi murid cepat belajar adalah dengan pelayanan bimbingan emosi. Nah, di sini diajarkan agar murid bisa mengelola emosinya. Ya, sekian dan terima kasih.